Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kamera. Apa itu kamera? Ya. Kamera adalah suatu perangkat keras yang terdiri dari subsistem optik, ya, elektronik, dan mekanik untuk menghasilkan gambar, baik gambar still maupun motion picture dari pantulan objek atau benda yang nantinya disimpan dalam bentuk data digital. Ini adalah definisi yang update. Ya, karena kita berbicara data digital. Kalau zaman dulu disimpan di dalam media seluloid. Ya. Sekarang dalam bentuk media digital. Nah, kenapa di dalam definisi ini ada beberapa kata kunci, yaitu adalah subsistem optik, elektronik, mekanik. Kemudian pantulan objek atau benda. Pertama, semua kamera membutuhkan lensa. Ya, maka itu masuk di dalam subsistem optik. Kemudian ada komponen elektronik, di mana di dalamnya ada fitur white balance, pengaturan kecepatan, pengaturan diafragma, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ada subsistem mekanik, di mana itu adalah seperangkat mekanik yang membuat kamera bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian faktor pantulan objek atau benda itu menunjukkan bahwa secara definitif dari diciptakannya kamera, ya, dari zaman kamera obscura, kemudian sampai saat ini yang namanya fotografi tidak, atau namanya videografi atau sinematografi, dia tetap membutuhkan cahaya untuk menghasilkan gambar yang baik. Semakin cahayanya itu dalam kondisi ideal, maka gambarnya akan semakin bagus. Nah, berikutnya dari sisi penggunaan kamera. Dari segi penggunaan kamera, kamera itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kamera fotografi, kamera film, dan kamera elektronik. Nah, ini adalah kamera elektronik. Fungsi kamera ini adalah merubah informasi optik, ya, menjadi gelombang listrik, ya, yang nantinya disimpan menjadi data digital. Meskipun kameranya ini elektronik, tetap ada fungsi optis. Ada subsistem optik, ya. Nah, kemudian ada kamera video. Nah, di dalam kamera video dia menggunakan CCD atau pick up job. Ya, ada pick up job atau CCD. Dan sirkuit elektronik. Nah, pada zaman dulu memang menggunakan CCD. Sekarang dalam berkembang menggunakan CMOS. Kalau menggunakan CCD, dia punya kelebihan kedalaman warna. Warnanya lebih kaya, lebih bagus. CMOS, dia punya kelebihan lebih peka terhadap cahaya, sehingga memungkinkan perekaman gambar dalam kondisi minim cahaya. Kemudian ada penyimpanan gambar dalam bentuk magnetic tape, ya, video kaset, video tape, maupun hard disk. Ya. Nah, kemudian output langsung itu bisa langsung dilihat. Itu kelebihan kamera video. Ya, dilengkapi dengan VTR dan mikrofon. Nah, selanjutnya itu adalah kamera fotografi. Sebelum masuk ke kamera elektronik, saya jelaskan kamera fotografi. Kamera fotografi itu menghasilkan gambar, ya,
dalam yang dihasilkan dari pantulan cahaya yang disimpan di dalam data digital. Awalnya dia kamera itu disimpan di dalam bentuk seluloid. Di dalam perkembangannya akhirnya sekarang bisa disimpan di dalam menjadi data digital. Nah, kamera fotografi ini melalui masa yang cukup panjang sehingga terjadi sebuah evolusi. Dari yang kameranya gede, segede gajah, ya, gede, kemudian semakin lama semakin kecil. Nah, kemudian fungsi kamera ini bisa ditambahkan di dalam peralatan yang lain. Ya, fungsi-fungsi itu bisa ditambahkan di dalam peralatan lain. Salah satu contoh, kamera SLR single lens reflex, ya begitu masuk di zaman digital, maka dia berubah menjadi digital single lens reflex DSLR. Nah, kemudian awalnya fungsinya adalah untuk fotografi, tetapi ditambahkan fitur merekam video. Jadi ada fitur merekam video. Fungsi utamanya fotografi, tetapi dia bisa untuk merekam video. Itu DSLR. Nah, kemudian berkembang kembali alat komunikasi, handphone. Handphone fungsinya untuk alat komunikasi. Tetapi ditambahkan fungsi sehingga dia bisa merekam gambar untuk motret maupun rekam video. Fungsi utamanya adalah alat komunikasi. Nah, di dalam perkembangannya kualitas semakin bagus. Ya. Kamera di handphone resolusinya semakin bagus. Tetapi perlu diingat, fungsi utamanya dia bukan untuk kamera. Maka tidak bisa semua event, tidak bisa semua kegiatan, semua peristiwa direkam dengan handphone. Tidak semua. Salah satu contoh, ketika kalian mau membuat film bioskop, kalian tidak bisa pakai handphone. Dulu Joko Anwar membuat film menggunakan handphone, waktu itu menggunakan Nokia. Tapi itu adalah endorse. Jadi dia mempromosikan handphone Nokia, bahwa handphonenya itu resolusinya tinggi, kualitas gambarnya bagus, bisa dipakai untuk bikin film. Tapi kualitas gambarnya juga tidak bagus karena memang bukan peruntukannya. Kamera DSLR sensornya paling sekitar sebesar ujung jari kelingking, ya sekitar ini. Sedangkan kamera handphone, teman-teman bisa bayangkan, lensanya aja kecilnya segitu, terus sensornya seberapa? Bagaimana bisa mengalahkan sensor yang lebih besar? Nah, itu membuktikan bahwa tidak semua peristiwa, tidak semua kejadian, tidak semua kegiatan bisa direkam dengan hanya satu alat. Semua harus disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, kondisi, dan bentuk apa yang akan kita buat dan luaran yang akan kita capai. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang jenis kamera elektronik. Kamera elektronik itu ada kamera ENG, kemudian ada kamera EFP, dan ada kamera studio. Nah, ini adalah kamera ENG, Electronic News Gathering. Ya, dia bisa digunakan untuk handheld, dipegang pakai tangan. Terus pertanyaannya, kenapa digambar dia ditaruh tripod? Nah, fungsi tripod itu untuk mendapatkan gambar lebih stabil, sehingga lebih nyaman untuk dinikmati. Kamera itu secara filosofis adalah gambaran dari kepala penonton. Kalau kalian syuting dengan gambarnya goyang, maka orang nontonnya juga goyang-goyang, lama-lama pusing. Ya. Nah, maka kualitas yang baik itu adalah gambar yang stabil, ya, nyaman dinikmati sesuai tuntutan naskah. Kalau gambarnya tuntutannya adalah gambar orang berlari,
ya point of view dari orang berlari, maka dia akan gambarnya goyang seperti orang berlari, tetapi masih bisa nyaman dinikmati. Ya. Ini adalah kamera handheld. Artinya ketika kalian nanti produksi apapun, wajib hukumnya menggunakan tripod. Pak, tripod berat, oke. Pakai monopod. Ya. Tapi Pak, nanti syutingnya kita mobile. Kalau pakai monopod repot. Oke, kalian pakai gimbal. Ya. Esensinya apa? Ketika kalian syuting, ketika kalian produksi, wajib hukumnya kalian menggunakan alat penstabil gambar. Pak, sekarang kan bisa distabilkan di aplikasi, di software editing. Betul, tetapi ketika kalian mengandalkan software editing, nanti editornya yang teriak-teriak. Gimana sih kerjanya syuting sembarangan, gambarnya hancur kayak gini, nyusahin orang editing saja. Nah, itu yang terjadi. Maka orang lapangan diomelin sama orang editing. Ya, seolah-olah editing itu adalah tempat mengolah sampah. Seolah-olah mengolah sampah. Dia pasti akan marah. Tetapi ketika dia dapat materi yang bagus, maka editor itu seolah-olah seperti koki, master chef. Dapat materi yang bagus, maka dia bisa berkreasi. Kan itu. Nah, tapi kalau dapat gambarnya jelek, ya tanda kutip kualitasnya sampah misalnya gitu, maka dia yang dia lakukan adalah memaki-maki. Dan itu sistem yang tidak baik. Maka wajib hukumnya ketika kalian produksi menggunakan tripod atau penstabil gambar. Nah, ini adalah shoulder mount camcorder. Ini kamera yang ditaruh di panggul. Ya. Kamera ini oleh anak-anak zaman now, oleh mahasiswa zaman now dihindari. Karena besar, relatif lebih berat, ya lebih berat, dan tidak praktis, tidak menyenangkan. Ya. UPC punya 2 kamera. Ya, UPC punya 2 kamera, tapi sangat sedikit mahasiswa yang memakai. Dia lebih cenderung memilih kamera yang lain. Alasannya lebih bagus yang kamera lainnya itu. Padahal ini memang kamera diperuntukkan untuk kondisi tertentu. Kamera ini kualitasnya juga bagus. Ya, sampai sekarang masih dipakai. Nah, ini adalah cara menggunakan kamera. Kamera yang di atas panggul itu relatif lebih stabil dibanding yang kamera kecil, lebih kecil, yang handheld tadi. Ya. Nah, ini adalah sistem keteknikan. Ya. Di dalam sistem keteknikan kamera itu terdiri dari 2 macam, yaitu analog dan digital. Ya. Sistem analog itu prosesnya dia merekam sinyal selalu berdasarkan kontinuitas waktu. Nah, sinyal analog ini mempunyai fungsi waktu dan nilai kontinu yang besarnya tidak pernah putus, kecuali pada saat di pause atau dimatikan. Ya. Kemudian sistem digital itu prosesnya hanya antara ada dan tidak ada. Ya, hanya ada angka 0 dan 1. Digital atau diskrit itu tidak ada nilai lain selain angka 0 dan 1. Sehingga kalau kita merewind gambar digital, itu biasanya muncul gambar kotak-kotak. Nah, kalau analog dia gambarnya bergaris. Itu. Nah, ini adalah kamera ENG, kamera Electronic News Gathering, di mana dia ditaruh di panggul. Nah, generasi lama ditaruh di panggul, tetapi media perekamannya atau VTR-nya dia terpisah.
Nah, semakin lama semakin praktis ya, tetapi risikonya gambarnya goyang. Tetapi seiring perkembangan zaman ada fitur shake reducer. Jadi ada fitur untuk mengurangi goyang, gambar goyang. Kamera DSLR juga sudah ada ya. Kalau di Nikon ada istilah VR ya, vibration reduction ya. Itu untuk mengurangi goyang. Nah, ini adalah jenis-jenis kamera ING. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, di UPJ ada 4 kamera seperti ini yang bisa kalian gunakan. Ya. Kemudian ini ada kamera di atas tripod. Fungsi tripod itu untuk menstabilkan gambar. Ya. Ini akan menghasilkan gambar lebih bagus daripada gambar handheld. Ya. Nah, kemudian ada kamera EFP, yaitu adalah kamera Electronic Field Production. Kamera EFP ini digunakan untuk produksi di dalam studio dan di luar studio. Kemudian menggunakan lebih dari satu kamera karena dia menggunakan kamera control unit atau CCU, kemudian ada switcher. Jadi ketika produksi di luar ada 3 kamera, kemudian masuk ke switcher, maka itu masuk di dalam kategori kamera EFP. Meskipun sebenarnya kameranya adalah kamera ING. Ya, kalau zaman sekarang kamera ING itu bisa difungsikan sebagai kamera EFP. Seperti teman-teman di UPJ Live, syuting beberapa kamera masuk ke switcher, maka itu menggunakan sistem EFP. Ya. Nah, perbedaannya adalah kalau kamera yang benar-benar EFP yang ada di studio besar itu menggunakan kamera control unit CCU. Kalau di UPJ tidak pakai, ya, karena sistemnya berbeda. Nah, ini adalah kamera studio. Kamera ini lebih besar lagi, ya, dia dilengkapi pedestal. Pedestal itu adalah penopang kamera yang bisa naik turun. Ya. Nah, dia dalam mengoperasikan dia menggunakan remote untuk fokus maupun remote untuk zoom. Ya, ada di handle kanan kiri. Kemudian dia menggunakan viewfinder besar. Kemudian dia menggunakan CCU juga. Nah, kemudian ada RCP, remote camera processor, ada VTR, dan ada switcher. Nah, keunikannya adalah lensanya berbentuk kotak. Nah, ini adalah kamera studio. Nah, ini ada steering wheel, dia fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan kamera. Nah, tripodnya seperti ini. Ya. Ini kamera ini tidak bisa leluasa untuk bergerak. Kamera ini tidak bisa leluasa untuk bergerak. Meskipun kamera ini ditaruh di lapangan sepak bola untuk meliput sepak bola, tetapi dia tidak banyak bergerak, pasti ada di situ saja. Ya. Nah, kemudian terkait klasifikasi kamera, kamera itu dibagi menjadi 3, yaitu adalah kamera broadcast, kamera profesional, maupun kamera home use. Nah, ini adalah kamera yang secara detail ya dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, kalau kamera ING ada kamera, ada lensa, ada pick-up, viewfinder, ada camcorder atau VTR, kemudian ada baterai. Nah, bagiannya ini adalah bagian lensa kamera profesional. Ini ada lens switch, kemudian ada auto manual iris switch, kemudian ada zoom rocker switch, kemudian ada return switch, ada macro focus, kemudian ada zoom extender. Kalau di dalam fotografi, makronya itu dijual terpisah. Zoom extendernya dijual terpisah, semua serba terpisah. Tapi kalau di kamera profesional, dia terintegrasi. Ini adalah kamera EFP, ya, kamera ING yang difungsikan sebagai EFP. Ya, ini bukan EFP murni,
Ya. Dia terdiri dari head lensa, pick up tube atau CCD, viewfinder, ya. Kemudian ada tripod atau pedestal, kemudian ada kabel kamera, kemudian ada kamera control unit, kemudian ada remote control panel, ya, kemudian ada power supply, kemudian ada alat ukur yang terdiri dari monitor, picture monitor, ada waveform, ada vector scope. Nah, ini kamera studio, mirip dengan ya tadi ada kamera, pick up tube, ya CCD, ada viewfinder, kemudian ada tripod, pedestal, crane, kemudian ada kabel kamera, kemudian ada kamera control unit, kemudian amplifier drive unit, ada power supply, alat ukurnya ada picture monitor, waveform monitor, kemudian ada vector scope. Nah, ini adalah kamera studionya tadi. Nah, ini ada EFP, Electronic Field Production, dan SNG, Satellite News Gathering. Jadi, untuk memperlancar produksi, seperangkat studio itu bisa ditaruh di dalam mobil. Kemudian mendatangi lokasi untuk dilakukan sebuah produksi, apakah itu peliputan berita, ya, kemudian peliputan event atau produksi program. Ya. Kemudian kalau untuk peliputan berita, di situ ada SNG, Satellite News Gathering, yang bisa digunakan untuk streaming. Ya. Bisa digunakan untuk peliputan live. Nah, ini adalah sistem konfigurasinya dari kamera masuk ke CCU, masuk RCP, kemudian ada waveform, ya, kemudian ada VTR. Dari kamera masuk ke CCU, masuk ke waveform, video output, kemudian dari CCU masuk ke video mixer. Ya, itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?